Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi masih pembahasan tentang semester 1. Di sini kita masih mengenai bidang koordinat kartesius nomor 11. Diketahui garis H tegak lurus terhadap sumbu X. Titik A berada pada garis H dan berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y serta berada di kuadran 1. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kita gambarkan dulu titik A-nya. Titik A-nya katanya berjarak 5 dari sumbu X. Ini berjarak 5 dari sumbu X. Ini sumbu X-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berjarak 5 dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah tergambar nilai A-nya 5,5. Ada garis H katanya. Berarti buat garis H di sini. Tegak lurus dia dengan sumbu X. Ini garis H. Tegak lurus terhadap sumbu X. Ini sumbu X-nya, tegak lurus dia. Nah, berikutnya lagi, kalimat berikutnya. Jika titik B berjarak 7 satuan dari garis H, 7 satuan dari garis H ini 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu buat aja dulu dari bawah, 7 satuan. Terus, dan 3 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X. 3 satuan dari sumbu X berada di kuadran kedua. Berarti ke atas di arahnya. Karena kuadran kedua 3 satuan. 1, 2, 3. Ini B-nya. Kita buktikan. 7 satuan dan 3 satuan. 1, 2, 3. Ini sumbu X. 3 satuan ke sumbu X. Ini titik B. Berarti koordinat titik B negatif 2, 3. Negatif 2,3. Itulah titik B-nya. Kita lanjut lagi. Nomor 12. Di sini perhatikan. Diketahui titik A negatif 4, negatif 3, titik B 5, negatif 3, C 5,2, dan D. Jika keempat titik tersebut dihubungkan akan dibentuk persegi panjang. Nah, caranya sama. Kita gambar dulu semua titik ini pada bidang koordinat kartesius. Ingat, jaraknya harus sama. Kalau jaraknya tidak sama, titik akan ditemukan salah. Di sini sudah Ibu buat semua jaraknya sama. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita buat A katanya negatif 4, negatif 3. Negatif 4 di sini. Ini negatif 4. Negatif 3 berarti ke bawah. Ini negatif 3. Ini titik A. Negatif 4, negatif 3. Kalau Ibu hubungkan. Nah, ini dia. Terus, titik B. 5, negatif 3. 5 ini positif. Negatif 3 berarti ke bawah. Ini dia. 5, negatif 3. Ini titik B. Titik C. 5,2. 5 ini. 2 berarti ke atas. Ini dia 2. Ini 2-nya. C. 5,2. Ini 5-nya, ini 2-nya. Nah, kita hubungkanlah titik-titik ini. Supaya dia membentuk persegi panjang. Di manakah titik D tersebut? Kita hubungkan. Nah, ternyata titik D-nya di sini posisinya. Kita lihat posisinya negatif 4, 2. Titik D-nya negatif 4,2. Ini dia. Negatif 4,2. A. Jawabannya A. Dah. Terjawab soal nomor 12. Sekarang kita perhatikan soal nomor 13. Ari latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 5 langkah. Kita harus tahu dulu ini timur. Ini utara. Ini selatan. Ini barat. Ulang, ini timur, utara, barat, ini selatan. Nah, katanya Ari mula-mula ia berjalan 5 satuan ke timur. Kemudian 5 langkah ke selatan. Jika titik awal Ari, nah ini kuncinya, titik awal Ari adalah 0,1, berarti Ari itu berdiri di titik 0,1. Kita carilah 0,1. Di sini dia. Ini Ari berdiri. 0,1. Di sini dia berdiri.
Nah, dari yang berdiri ini, dia melangkah ke timur. Ini ke timur. Sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia. Terus, dari 5 satuan ini, kemudian dia melangkah lagi ke selatan. Ke selatan berarti ke bawah. Sebanyak 5 satuan lagi katanya. 5 satuan. Hitung lagi. Di sini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini titiknya. Berapakah nilai titik yang ini? Nilai titik ini berarti ini di sini 5, 5, di sini negatif 4. Berarti 5, negatif 4. 5, negatif 4. Jawabannya D. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.